Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita awali pertemuan kita dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk beribadah, dan bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai siang ini satu keutamaan untuk memperdalam sebagian dari tuntunan agama ini. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk disampaikan, mudah untuk dipahami, dan mudah untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Materi kita insyaallah akan dimulai dengan bahasan tafsir Al-Fatihah dari kajian tafsir Al-Quran yang telah kita sepakati untuk dibahas dalam pertemuan kita pada Rabu ini di pekan kedua dan pekan keempat insyaallah. Hari ini kita akan mulai bahasannya setelah kami berikan pengantar dalam pertemuan sebelumnya tentang keutamaan Al-Quran dan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 3 cara yang bisa kita pilih. Pertama adalah membaca Al-Quran tanpa makna, disebut dengan qiraah. Jadi kalau Anda ingin berinteraksi dengan Al-Quran, salah satunya bisa sekedar membaca walaupun tidak memahami artinya, itu qiraah namanya. Orang ini disebut dengan qari, perempuannya qari'ah. Maka pahalanya kata Nabi, setiap hurufnya itu sebanding dengan 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, walaupun dia tidak mengetahui maknanya, maka setiap hurufnya itu sebanding dengan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, tapi alifnya satu huruf, lamun harfun, lamnya satu huruf, wa mimun harfun, mimnya satu huruf. Wa likulli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau Anda sudah pandai membacanya, apalagi belajar ilmunya tajwid, kemudian sudah bisa lancar, sudah bisa baik, maka Nabi meminta pada tahap yang kedua, disebut dengan tilawah. Tilawah, membaca Quran dengan makna. Membaca Quran dengan makna. Tidak banyak yang dibaca, barangkali 3 ayat, 5 ayat, tapi Anda dalami maknanya, Anda amalkan dalam kehidupan, insyaallah itu pahalanya luar biasa. Luar biasa pahalanya. Anda temukan misalnya di hadis Muslim nomor hadis 2010. Nabi menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak akan pernah didapati sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, yatsluna kitab Allah, mereka bertilawah Al-Quran. Ini bukan qiraah. Dia membahas satu ayat, dia tafsirkan, dia pahami, kemudian dia coba untuk amalkan. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian dia pelajari bersama-sama, diskusikan, pahami kandungannya. Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, saat mereka tengah belajar pun Allah akan turunkan ketentraman dalam jiwa mereka. Di keutamaan membaca Quran dengan makna, tahu tafsirnya, dibandingkan dengan baca saja tidak mengerti kandungannya, itu dampaknya ke hati akan lain, Bu. Ibu tidak percaya, silakan baca Quran tanpa lihat arti. Yang kedua, baca Quran, pahami artinya, lihat tafsirnya. Itu keadaan pengaruh ke hatinya akan berbeda. Itu jaminan dari Nabi. Jaminan dari Nabi. Antum baca ayat tentang surga misalnya, Al-Baqarah ayat 25 itu. Baca aja, nggak tahu artinya. Dengan antum baca dengan tafsirnya, artinya, pahami, itu pengaruhnya ke hati akan berbeda. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, karena itu orang yang bertilawah Al-Quran, mempelajari tafsirnya, rahmat Allah cenderung diliputkan pada dirinya. Karena paham artinya, tahu maknanya, tergerak dia untuk mengamalkannya. Anda baca tentang keutamaan tahajud, tapi nggak tahu artinya, baca saja belum tentu bisa tahajud. Tapi kalau Anda membaca ayat tentang tahajud, Al-Isra ayat 79 sampai 81 misalnya, lalu Anda pelajari keutamaannya, Masya Allah, dampaknya bagi kehidupan, rahmat Allahnya, pertolongan Allahnya, begitu tahu, malamnya bisa tahajud.
Lain dampaknya, ya. Dan Masya Allah, ghasyiathum rahmah wa haffathumul malaikah. Orang-orang yang belajar tafsir tilawah Quran itu tanpa dia sadari, malaikat itu berkerumun ikut bergabung. Ya. Barangkali sementara kelihatan kosong, sepi, ya, dalam pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah tidak. Khusus untuk tilawah itu malaikat ikut bergabung. Ya. Dia ada yang mendoakan, mengaminkan doa, memohonkan ampunan kepada Allah. Dan yang terakhir, ini Masya Allah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Orang ini sepanjang belajar akan disanjung oleh Allah sampai selesai pelajarannya. Sanjung-sanjung dia. Ya. Pelajaran lain belum tentu. Ya, hadisnya sahih. Hadis Muslim nomor hadis 2010. Nah, itu ilmunya disebut dengan tafsir, metode pelajarannya disebut dengan tilawah. Ya. Yang terakhir disebut dengan tahfidz. Ini puncaknya. Sudah paham isinya, sudah mengerti cara mengamalkannya. Lalu supaya jadi petunjuk dalam kehidupannya, kalau bawa-bawa mushaf kemana-mana, tidak sempat di setiap tempat dibawa. Ya. Mau ke kantor tidak harus selalu bawa mushaf. Antum naik kendaraan belum tentu bisa pegang, kan? Allah tawarkan cara yang ketiga. Kami mudahkan untuk menghafalkan isi mushafnya sehingga bisa dibawa kemanapun, dihadirkan kapanpun. Maka dijaminlah 4 kali dalam Al-Quran, surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami sudah mudahkan Quran itu untuk diingat, dihafalkan, maka adakah yang tergerak untuk menghafalkannya? Insyaallah. Nah, kita sekarang akan masuk pada tahap yang kedua dulu. Mudah-mudahan dengan paham isinya, mengerti kandungannya, bisa kita amalkan, dan kesempatan yang lain bisa kita hafalkan itu sehingga bisa dibawa pulang sampai menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena lain antum ya, ketika pulang membawa Quran dengan tak bawa Quran lain. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Masyaallah. Jadi orang yang pulang dengan hafalan Quran, pulang kepada Allah itu, saat akan masuk surganya, itu Qurannya bicara. Allahumma halli. Ya Allah, mohon hiasi orang ini. Hiasi orang ini. Bedakan dengan bukan penghafal Quran. Ya. Dan itu tafsir dari ayat Quran surah 35 ayat 32. Yuhallawna. Ya. Maka penghafal Quran akan diberikan hiasan oleh Allah saat di akhirat nanti. Ya. Masya Allah. Kemudian wayulbasu ilaihi tanjul karamah, maka dipakaikanlah di kepalanya mahkota kehormatan. Masya Allah. Lalu yang jadi menarik, Allah sendiri menyampaikan mana orang tuanya. Mana orang tuanya? Ya. Kalau orang tuanya pun beriman, dia beramal soleh masuk surga juga, maka orang tua yang memfasilitasi anaknya bisa hafal Quran akan dititipkan mahkota di tangan anaknya, anaknya sendiri yang akan memakaikan di kepala kedua orang tuanya. Yang sinarnya kata Nabi itu lebih terang dibandingkan dengan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah seseorang. Baik. Tapi Qurannya nggak cukup. Kata Quran, Allahumma zidhu. Ya Allah, mohon tambahkan, bedakan penghafal dengan fasilitator. Masya Allah. Fayulbasu ilaihi libasul karamah. Maka dipakaikan pada penghafal Quran ini jubah kehormatan. Maka naiklah dia ke surganya dengan mahkota dan jubah kehormatannya. Allah. Ya. Maka barangkali orang lain sudah diwafatkan karena Qurannya sudah siap. Coba yang di Palestina itu ya, yang di Syria itu anak kecil-kecil itu udah pulang kan sudah siap Qurannya, ya, sudah hafal. Ya, Allah sayang pada mereka, kamu jangan lama-lama di dunia, sudah capek, ya, pulang aja, pulang, siap-siap. Ya. Mungkin kita yang dihidupkan sampai hari ini, menurut Allah masih diberikan kesempatan. Ayo, kamu sebelum pulang hafalkan, walaupun berapa ayat, walaupun berapa surat. Ya. Kita akan mencoba dengan memahaminya dulu supaya mudah dihafalkannya, mudah dibawa dan mudah diamalkan dalam kehidupan. Hari ini kita akan pelajari tentang tafsir surah Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran, sehingga dengan itu mudah-mudahan saat dipraktekkan dalam salat khususnya tiap hari kita baca, kita lebih paham kandungannya dan mendapatkan lebih dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Catat dulu dalilnya supaya bahasan kita akan mengacu kepada dalil ini, baru kemudian kita uraikan. Pertama, Quran surah ke-15 ayat 87. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 87. Dari sini kita turunkan hadis-hadisnya. Al-Bukhari nomor hadis 4474, 4474, 4474, 4474. Sudah? Dari Sa'id bin Al-Mu'alla. Kemudian hadis Abu Daud
hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 295. Hadis ini bisa ditemukan juga di At-Tirmidzi dengan redaksi yang sama, nomor hadis 230. Kemudian hadis Muslim ya, tentang Al-Fatihah yang dibaca dalam salat, hadis Muslim nomor hadis 395. Nomor hadis 395. Dan terakhir tentang kekhususan Al-Fatihah dibandingkan dengan surah-surah lain dalam kitab-kitab yang lain, ditemukan di At-Tirmidzi nomor hadis 2800. At-Tirmidzi nomor hadis 2800. Baik. Kita mulai bahasan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita bahas isi kandungan Al-Fatihah, kita akan kenali dulu tentang keutamaan surah ini, kemudian tentang penamaan surah ini, dan bagaimana surah ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, juga dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah ini disepakati oleh ulama berjumlah 7 ayat dan diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ada ayat-ayat atau surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, ada ayat atau surah-surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Pelan-pelan ya. Kalau ayat atau surah tersebut diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka ayatnya, surahnya disebut dengan Makkiyah. Nah, dengar istilah Makkiyah ya? Ini istilah yang tepat. Makkiyah itu surah-surah atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, bukan yang turun di Mekah ya. Karena nanti ada pendapat surah yang turun di Mekah disebut Makkiyah ya. Belum tentu, karena nanti ada surah yang turun di Mekah tapi setelah Nabi hijrah ya. Nabi hijrah ke Madinah, kemudian beliau pergi ke Mekah, dalam haji wada'nya turun surah ya, turun ayat, itu tetap disebut Madaniyah bukan Makkiyah ya, karena turun setelah Nabi hijrah. Jelas ya? Adapun surah-surah dan ayat yang turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, walaupun beliau sesekali pergi ke Mekah dan turun saat itu di Mekah, ya, itu disebut dengan Madaniyah. Ya, jelas ya? Ada Makkiyah, yang kedua Madaniyah. Jadi kalau ibu bapak mendengar istilah Makkiyah berarti turun sebelum Nabi hijrah. Kalau mendengar Madaniyah berarti turun setelah Nabi hijrah. Baik. Pelan-pelan. Tidak semua suratnya kadang-kadang ya, tidak seutuhnya surah. Ada yang utuh turun sebelum hijrah ya. Ada yang sebagian turun di Mekah isinya, sebagian turun di Madinah. Ada yang demikian ya. Nanti kita bahas saat masuk pada kandungan surahnya. Baik. Jumlahnya 7 ayat disepakati oleh ulama ya. Dari mana keterangan 7 ayat ini? Ternyata langsung disebutkan dalam Al-Quran, surah ke-15 ayat ke-87. Surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-87. Quran surah 15 ayat 87. Di tafsir nanti kita lihat di hadis misalnya Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 4474 dari Sa'id Al-Mu'alla. Pelan-pelan. Dan ditemukan ayatnya, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Masyaallah. Perhatikan bagaimana Allah mengkhususkan surah Al-Fatihah dibandingkan dengan surah-surah yang lainnya. Walaqad atainaka, dan sungguh kami telah berikan untukmu, khusus pada Nabi. Ini pertanda bahwa surah ini, ayat Al-Fatihah ini, kandungannya tidak akan pernah ditemukan pada surah-surah sebelumnya yang diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Ibu tidak akan dapatkan misal di Injil, bapak tidak akan temukan di Taurat, tidak kita temukan di Zabur, tidak ada yang mirip dengan surah ini. Ini surah hanya dikhususkan melekat pada Rasul yang istimewa, ya, surah yang sangat istimewa, khusus hanya pada Nabi Muhammad SAW saja. Karena itu redaksinya tidak menggunakan Nabi. Walaqad atainaka,
dan sungguh kami hanya berikan hanya untukmu saja. Ya. Sab'an minal mathani. Ada 7 ayat yang akan terus diulang-ulang. Diulang-ulang. Insyaallah. Jadi keistimewaan surah ini ada 2. Ya. Satu, di ayat ini disebutkan bahwa surah ini kandungannya tidak diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Tidak didapati. Dan yang kedua, dia akan terus diulang-ulang berbeda dengan surah-surah yang lainnya. Ya. Bahkan wal Qur'an al-azim, bahkan di Quran pun tidak akan pernah diturunkan atau ditemukan, tidak akan pernah ditemukan satu surah yang terus akan diulang-ulang itu. Kecuali surah ini saja. Coba ibu cek, bapak cek. Surah apa yang kita terus ulang-ulang dalam sehari itu terus kita bacakan? Al-Fatihah. Dalam sholat kan minimal 17 kali sehari kita ulang-ulang. Dan hebatnya tidak ada orang pernah bosan itu. Coba cek deh, tidak ada orang bosan. Saya selalu bertanya, wallahu alam sampai hari ini saya belum pernah ada dengar keluhan misalnya, Ustaz saya bosan baca Al-Fatihah itu. Boleh nggak sekali nggak baca? Misalnya nggak ada. Coba lihat ya, kalau bukan karena Allah yang menurunkan berfirman tentang Al-Fatihah ini, tidak akan pernah ditemukan satu kitab pun, satu kalimat pun di muka bumi ini yang bisa dibaca berulang-ulang sampai 17 kali dalam sehari. Kecuali pasti bosan orang. Pasti bosan. Ya, Masya Allah. Jadi itu kemuliaan Al-Fatihah yang pertama. Jadi ayatnya berjumlah 7 ayat. Ya. Kemudian yang kedua, dia memiliki keunggulan tidak ditemukan di kitab sebelumnya. Dan keistimewaannya diulang-ulang oleh pembacanya tanpa punya rasa bosan. Ya. Jelas di sini? Kemudian Al-Bukhari nomor hadis 4474 ini menafsirkan ayat tadi. Jadi kita coba ambil Qur'annya, tafsirkan di hadisnya. Lalu kita dengar bagaimana pendapat para ulama tentang itu. Abu Sa'id Al-Mu'alla satu kali berada di masjid, digenggam tangannya oleh Nabi. Kata Rasulullah SAW, saya akan ajarkan padamu hari ini satu surah yang sangat istimewa, yang tidak akan pernah ditemukan dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur. Sangat istimewa. Masya Allah. Lantas ketika akan keluar dari masjid, orang ini berkata, ya Rasulullah, bukankah Anda akan ajarkan pada saya? Kata Nabi, maka diajarkan dan dibacakan surah Al-Fatihah itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim sampai ujung ayatnya. Kata Nabi, inilah dia 7 ayat yang diulang-ulang yang khusus diturunkan kepadaku. 7 ayat yang diulang-ulang yang khusus diturunkan kepadaku. Ya. Jadi kalau di ayat Qur'annya tadi, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Kami telah turunkan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Orang masih bertanya, ayat apa itu? Surah apa itu? Ya. Maka ditafsir di Al-Bukhari nomor hadis 4474 dibacakan oleh Nabi, itulah Al-Fatihah. Jelas di sini? Baik. Kemudian yang pertama. Satu. Yang kedua, kita lihat beberapa kemuliaannya lagi. Surah ini di antara nama yang sangat populer dan tadi kita sebutkan berulang-ulang, ya, dinamakan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ibu bapak bisa perhatikan sejenak, saya berikan satu ilmu dalam bahasa Arab. Ya. Biasanya kalau ada satu kalimat menyendiri, tidak terangkai dengan kalimat lain, tapi diberikan alif lam di depannya. Ya, Al-Fatihah misalnya. Biasanya yang seperti ini berasal dari 2 kalimat yang terangkai, tapi salah satunya dihilangkan. Ya. Dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan mudhaf, mudhaf ilaih. Ya, mudhaf, mudhaf ilaih. Jadi 2 kalimat disatukan, salah satunya dihilangkan. Misal, kita ingin tulis Masjidil Haram misalnya. Masjidil Haram. Kalau Anda pergi ke Mekah, kemudian akan berangkat ke Masjidil Haram, orang-orang sana tidak ada yang menyebut Masjidil Haram. Al-Haram, haram, 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 haram. Coba silakan cari taksi, pasti tawarannya Al-Haram, haram. Tamshi al-Haram, mau pergi ke haram, kan? Masjidnya nggak disebutkan ya? Baik. Ini bahasa Arab yang disebut mudhaf, kalimat yang disandarkan. Ini mudhaf ilaih, kalimat yang menjadi sandaran. Ya. Kalau dihapuskan kalimat yang tidak menggunakan alif lamnya, ya, ini berarti
berita yang ingin disampaikan, ingin menekankan pada kalimat yang diberikan alif lam ini. Intinya ada di sini gitu, yang dimaksudkan ini. Ya. Seakan-akan ketika disebutkan al-haram, orang sudah paham bukan masjid biasa yang dituju, tapi masjid ini nih yang punya sifat al-haram. Ya. Kenapa disebut dengan al-haram? Karena cuma masjid ini dan Masjid Nabawi disebut dengan al-haramain ya, yang punya sifat diharamkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah di dalamnya. Ya. Hati-hati ya. Ini info saja sebentar. Dua kota suci, Makkah Al-Mukarramah dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, itu disebut dengan istilah Al-Haramain Asy-Syarifain. Al-Haramain, dua tempat yang mengandung unsur al-haram. Maksudnya jika ada seseorang melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Allah di situ, maka akan dibersihkan seketika. Tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang dilarang, tidak disukai Allah. Anda lakukan misalnya di situ, waliyadzubillah, seketika akan dibersihkan. Asy-Syarifain, syarif dari kata syarif, syaraf. Ya. Syarif itu artinya kemuliaan yang langsung dibalas. Misal, kita memberikan air, akhi tafadhal misalnya, kasih air. Itu ketika diberikan air dibalas lagi misalnya, ya. Misal dengan makanan misalnya, diberikan makanan dikembalikan dengan kue misalnya, tukeran seperti itu syarif namanya. Ya. Kemuliaan yang langsung mendapatkan balasan. Ya. Syarafun itu sifatnya. Ya. Syarifun bila sudah melekat pada sesuatu. Jadi kalau ada yang namanya syarif atau syarifah, itu orang yang memiliki sifat kemuliaan yang ingin cepat membalas. Ya. Jadi kalau antum senyum, dia senyum. Ya. Antum misalnya ucapkan salam, dia jawab lebih lengkap. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu syarif. Ya. Jadi kalau ada yang namanya syarif, antum panggil Assalamualaikum, cuek aja. Nah, itu bukan syarif namanya. Termasuk syarifah kalau perempuannya. Baik. Sekarang kita kembalikan ke sini. Al-Fatihah. Tidak berdiri sendiri. Ya. Di rumus cepatnya kalau ada alif lam pada satu kalimat dan tidak terangkai dengan kalimat lain, itu pasti ada kalimat sebelumnya. Ada kalimat sebelumnya. Nah, asal kalimatnya bisa bersanding dengan surah Al-Fatihah. Ya. Atau ini yang unik nih, ini yang unik. Ada kalimat setelahnya. Cuma nanti alif lamnya dipindahkan ke sini. Ya. Dipindahkan ke sini. Ya. Ini hanya terjadi di sini nih. Ya. Bisa surah Al-Fatihah. Kalau kita tafsirkan seperti ini, seakan-akan ada keterangan di antara surah-surah yang penting di Quran, yang ingin saya garis bawahi, yang ingin saya tekankan, yang ininya, bukan surahnya. Jelas sampai sini? Di antara sekian masjid yang ada, yang saya maksudkan ininya, yang al-haramnya. Ya. Jadi kalau ibu menemukan kalimat menggunakan alif lam, itu tandanya kalimat itu yang diinginkan untuk kita kaji. Ya. Kalimat itu yang diinginkan untuk kita fokus membahasnya. Surah Al-Fatihah, surahnya dibuang, ya. Dipertahankan Al-Fatihahnya. Seakan-akan ada pesan di sini, yang penting dalam kajian ini, dalam bahasan ini, bukan surahnya tapi kandungan Al-Fatihahnya. Yang menarik, bisa juga kalimatnya berfungsi begini asalnya. Fatihatus shalah. Set. Lihat sini. Fatihatus shalah. Pembuka dalam salat. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Pembuka dalam salat. Biasanya, tadi kan kita sepakati ya, hukum mudhaf ilaih biasanya dibuang kalimat pertamanya, ya, dibuang kalimat pertama disebut dengan mudhaf, disisakan kalimat keduanya begini. Ya. Kalau mau konsisten kan ditutup Fatihahnya, ya, tersisa salatnya, as-shalah. Baik. Kalau kalimatnya demikian, berarti yang penting salatnya, bukan Fatihahnya. Tapi kalau saya buang salatnya begini, kemudian saya pindahkan ke Fatihah, saya berikan alif lamnya ke sini. Saya ulang ya. Asalnya Fatihatus shalah begini. Ya. Lalu saya hapus kalimat keduanya untuk menekankan yang penting ininya, bukan ininya. Ya. Saya hilangkan misalnya salatnya, alnya saya pindahkan ke sini. Menjadi Al-Fatihah. Kalau
menjadi seperti ini, seakan-akan ingin dikatakan, hei, sholat yang kau lakukan itu, perhatikan betul, ada sesuatu yang sangat penting dalam sholatmu. Apa itu? Ini, Al-Fatihah. Orang sholat tapi tidak membaca ini, orang sholat tapi tidak memahami ini, maka tidak akan sempurna sholat yang dia lakukan. Ya. Maka dari itu muncullah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud. Tadi sudah Anda tulis. Dan hadis riwayat At-Tirmidzi, dua-duanya punya redaksi yang sama, ya. Di At-Tirmidzi nomor hadis 230, Abu Daud nomor hadis 295, kita akan temukan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna. Bahkan kalau sengaja ditinggalkan tidak sah. La itu, pelan-pelan, la, saya sudah pernah ajarkan ini kalau tidak clear. Kalau bersanding dengan satu kalimat, harokatnya a, ya, misal, la, setelah la ada kalimat misalnya, harokatnya a, la salata, misal, ini, maka fungsi la ini itu bisa berarti dua makna. Satu, bisa berfungsi sebagai nafi, an-nafi. An-nafi. An-nafi itu menepikan, ya, menafikan, tidak menganggap sesuatu. Dia dianggap enggak ada. Dianggap tidak ada. Kalau dalam ibadah dianggap tidak sah. Ya. Atau yang kedua, an-naqsi, an-naqsi. Dianggap kurang, tidak sempurna. Dianggap kurang, tidak sempurna. Antum mesti hati-hati nanti, sebab Anda kalau saya berikan rumus cepat ini, sebab kalau Anda baca nanti belajar kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab tentang ibadah, akan banyak menemukan huruf la bersanding dengan kalimat harakatnya fathah. Ya. Misal di Riyadhus Shalihin dari 1896 hadis itu, di hadis ketiga akan ditemukan dari Aisyah radhiyallahu anha kalimat la hijrata ba'dal fathi. Ya, la hijrata, la-nya pakai a setelahnya. La hijrata, bukan la hijratu, bukan la hijrati. La hijrata. Nah, kalimat nabinya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Kalau diartikan nafi, la-nya artinya menepikan, diterjemahkan tidak sah. Ya. Tidak sah salat seseorang bila dia tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Ya. Jadi, kenapa tadi ada kalimat Fatihatus Shalah, pembuka dalam salat? Karena yang ingin digarisbawahi bukan salatnya. Kalau salat jadi standar bagi orang tahu. Ya. Orang paham semuanya salat. Ya. Dia bisa takbir setiap muslim sampai dengan salamnya. Tapi kadang-kadang, mohon maaf, saking cepatnya, saking hafalnya bacaan salat, saking hafalnya gerakan salat, ya, tidak membuat dia khusyuk dalam bacaannya. Kadang ada yang terlewat, tidak sempurna membacanya. Ya. Pernah tidak mendengar satu berita? Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Maaf ya. Ada orang salat tarawih 11 rakaat hampir 1 jam. Ini ada 23 rakaat cuma 15 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada banyak 15 menit 23 rakaat. Ya. Zaman Nabi saja yang kelihatan bagus salatnya, kata Nabi, Anda belum salat. Ya. Al-Bukhari nomor hadis 757. Ya. Hadis Muslim nomor hadis 397. Seorang salat di samping Nabi, setelah selesai salat kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Sampai 3 kali itu. Ya. Bahkan Al-Bukhari menyebut kitabnya, memberikan bab di situ, babul musifis shalah, bab yang orang yang buruk salatnya, yang tidak bagus salatnya. Maka dibuatlah kemudian satu kalimat Al-Fatihah, memberikan kesan dalam riwayat hadis ini, di antara yang penting dalam salat itu menjadi pembuka adalah bacaan Al-Fatihah. Anda sengaja meninggalkannya, tidak sah salatnya. Anda tidak sempurna membacanya, tidak sempurna pahala salatnya. Jelas ya? Baik. Jadi kita kembalikan dulu, kenapa surah ini diberi nama dengan Al-Fatihah? Salah satunya dia menjadi pembuka, ya. Bacaan pembuka yang dibacakan dalam salat sekaligus menjadi pembuka atau surah bacaan pembuka yang dibacakan dalam susunan mushaf Al-Quran.
Selanjutnya, teruskan dulu. Dari mana tahu ya Ustaz? Kalau kita